Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, pengertian cerita fantasi. Apakah cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi yang berbentuk hayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Contohnya cerita fantasi Harry Potter, Kekuatan Ekor Biru Nataka, Anak Rembulan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Pada cerita imajinasi, peristiwa tidak mungkin terjadi. Tokoh dan latar tidak ada di dunia nyata. Tema imajinasi magic, supranatural, atau futuristik. Ciri yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Contohnya pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita imajinasi berwatak unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu, mengalami kejadian-kejadian yang misterius, dan mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Ciri yang kelima, bersifat fiksi. Cerita jenis ini bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita jenis ini bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi unsur hayalan. Ciri yang keenam, bahasa variatif dan ekspresif. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Latar lintas waktu. Cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dan zaman prasejarah, masa kini dan 100 tahun yang akan datang. Latar waktu sezaman. Latar sezaman yaitu yang berarti latar yang digunakan masih dalam satu masa atau masa waktu. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Cerita fantasi irisan mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi total. Semua yang diceritakan pengarang merupakan fantasi pengarang sepenuhnya. Misalnya nama tokoh, nama orang, semua hasil imajinasi pengarang. Yang keempat, unsur intrinsik cerita fantasi. Apakah unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan umum dari sebuah karya.
yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Yang kedua, latar, tempat, waktu, dan suasana. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Contoh, latar tempat di hutan, latar waktu pagi hari, latar suasana menyenangkan. Unsur yang ketiga, penokohan, merupakan penggambaran watak tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita, misalnya pemberani, penakut, dan lain-lain. Unsur yang keempat, sudut pandang, merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Unsur yang kelima, amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang melalui sebuah cerita. Yang keenam, alur, adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Unsur yang ketujuh, konflik, merupakan pertentangan atau perbedaan antar tokoh dalam sebuah cerita. Yang kelima, unsur ekstrinsik cerita fantasi. Apakah unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik ialah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Yang termasuk unsur ekstrinsik ialah yang pertama bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Anak-anak hebat, pembelajaran kita pada kesempatan ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya.